Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membincang soal mencari ruang bermain, krisis ruang publik mengancam. Kita masih ditemani oleh Bapak Dr. Andes HS Suhaidi MSI selaku akademisi dan juga sosiolog kita ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ruang publik ternyata tidak hanya yang bisa kita lihat secara kasat mata, namun juga ruang publik yang kita perlu respons dan juga perlu perhatian yang lebih adalah ruang-ruang publik yang berada di gadget dan juga dunia maya begitu ya barangkali. Pak Uus, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita lepas ketika misalnya arus modernisasi dan juga mungkin tadi ada urbanisasi juga ya Pak yang mungkin dari desa datang ke kota. Namun ini kita tetap menerima, namun juga bisa mempertahankan nilai-nilai. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ya kalau menurut saya memang tidak boleh itu yang namanya menolak kehadiran suburban atau urban. Itu bagian dari keniscayaan hidup karena ya kalau kita mau bicara soal periodisasi pola kehidupan manusia, di awal hidup manusia hanya cukup dengan bagaimana memenuhi kebutuhannya. Tapi di tengah perkembangan kemudian lalu itu berkembang dengan kepentingan fungsi-fungsi. Ya orang tua dulu misalnya, ya saya seorang anak nelayan, dilahirkan dari kebiasaan hidup bercengkrama dengan laut. Cukup rasanya dulu kalau saya ke laut jam 11 siang, terus kemudian kami sekeluarga mendapatkan ikan dan bisa dibawa pulang, gitu. Dan sehari itu cukup untuk makan, ya sudah cukup, gitu ya. Tapi lalu pada kepentingan kemudian hidup itu tidak hanya sebatas memenuhi kecukupan atas kebutuhan, tapi berkembang menjadi satu fungsi-fungsi yang kadang itu bagi seseorang itu diperlukan untuk kepentingan prestise, untuk kepentingan investasi kekayaan, gitu kan, bagi kepentingan penentuan identitas diri. Maka berkembanglah lalu ada investasi ekonomi, berbasis entah itu berbasis pertanian, entah itu berbasis apapun bentuknya. Itu sesungguhnya itu model proses perkembangan dari perubahan hidup dari hanya sebatas memenuhi kebutuhan lalu berkembang menjadi fungsi-fungsi lain bagi penentuan identitas dirinya. Nah karenanya itulah yang lalu yang menjadi faktor bagaimana orang lalu melakukan satu perubahan gaya hidup, ya. Yaitulah ada orang mencari kehidupan di kota, di tengah kota itu menawarkan beragam SDA yang memungkinkan orang bisa merealisasikan kepentingan fungsi kehidupan yang saya sebutkan tadi. Jadi karenanya tidak ada alasan buat kita untuk menolak suburban atau orang untuk datang ke kota, karena itu bagian dari keniscayaan. Nah persoalannya kemudian adalah bagaimana kehadiran mereka itu tidak lalu secara totality itu merubah harapannya merubah kondisi sosial yang kondisi masyarakat asli yang sebelumnya memang mereka sudah hidup lama. Ya fenomena yang banyak kita lihat misalnya ketika suburban datang itu seringkali menyingkirkan masyarakat asli. Ya. Sebut saja kalau di Betawi, itu di Jakarta ada masyarakat Betawi, dan tidak menutup kemungkinan juga itu juga terjadi pada masyarakat Banten. Itu orang-orang Banten sekarang kan yang asli-asli kan yang orang kota Serang kan sudah mulai tergeser ke pinggiran-pinggiran di mana pusat kotanya kan sudah mulai dikuasai para suburban tadi. Nah karenanya disitulah pentingnya ada satu kebijakan pemerintahan yang menguatkan pola pembangunannya, menyeimbangkan antara mempertahankan nilai-nilai lokal dengan kepentingan perubahan yang
diharapkan tadi ya. Jadi harus ya kepentingan itu tidak hanya semacam mencari kelebihan dari pembangunan yang bersifat objektif, tetapi lebih kepada bagaimana juga nilai-nilai sosial masyarakat yang ada yang selama ini hidup menjadi yang disebut dengan local wisdomnya itu turut dipelihara, turut juga diperhatikan, sehingga struktur sosial itu selalu bisa mempertemukan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang tadi. Diharapkan dengan begitu harmonisasi kehidupan sosial selalu terbentuk. Oke. Ini PR dan tugasnya cukup banyak dan cukup berat ya Pak Us ya. Nah, kalau kita tanya apa yang kemudian saat ini dibutuhkan spesifik terhadap anak-anak Pak. Kalau misalnya kita tahu zaman dulu kita mungkin permainan anak yang kita tahu adalah lompat karet, engkle, bebentengan gitu ya Pak ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tanya anak-anak sekarang kayaknya nggak tahu, taunya ini Mobile Legends dan lain sebagainya. Apa yang perlu dan juga dibutuhkan oleh anak-anak kita saat ini Pak? Ya, saya sih menurut saya penting juga sih memang memperkenalkan mereka pada dunia masa lalu orang tuanya. Itu sebagai sebuah bentuk apresiasi karena tentu saja di tengah itu tidak berarti ada kelemahan kognitif pada orang tua ya. Justru pada masyarakat tradisional yang seperti itu ketika mampu menciptakan sebuah permainan yang menurut saya malah bagus itu dari sisi kemampuan orang tua di tengah keterbatasan fasilitas, artinya ada aspek pengetahuan yang bisa kita pandang lebih kreativitasnya itu yang pada prinsipnya, yang pada kuncinya bagaimana permainan itu menyenangkan. Kan semua prinsip dari sebuah permainan itu adalah menyenangkan dan membangun kreativitas, membangun motivasi. Nah, tinggal bagaimana bentuk permainannya itu tentu saja dibatasi oleh tingkat kemampuan mereka membangun atau menciptakan kreativitasnya. Kalau dulu bentuk permainan-permainan bersifat tradisional, lalu sekarang berkembang menjadi permainan yang bersifat digital gitu ya, teknologi tinggi, high tech misalnya. Ya artinya itu menurut saya perlu diberikan keseimbangan itu buat anak-anak, meski lalu tentu saja yang paling penting juga karena perubahan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak dan sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, maka orang tua juga harus menyiapkan kemampuan anak untuk memahami dunia memahami dunia game, dunia permainan yang sekarang sudah sudah sangat modern sekali gitu. Dan tentu saja yang paling penting dari itu juga selain orang tua harus menyiapkan tingkat kemampuan anak pada dunia permainan modern, itu mengguidance-nya atau mendampinginya, karena seringkali di tengah perkenalan permainan modern itu ada resiko-resiko yang tidak jarang, misalnya bagi kita mengkhawatirkan membentuk mentalitas anak yang buruk. Contoh yang paling nyata itu Mobile Legends misalnya, atau sekarang itu Valorant ya yang baru itu ya. Valorant gitu. Itu karena anak saya juga bermain di situ. Malah anak saya sudah lumayan prestasinya di tingkat nasional itu Mobile Legends. Nah, tetapi itu ada hal lain yang kalau kita tidak berikan bimbingan, kita pantau, itu mengkhawatirkan juga karena itu terlalu menyenangkan buat anak sehingga kadang lupa waktu, lupa tidur, lupa makan, bahkan yang paling mengkhawatirkan ya itu tadi lupa belajar gitu. Ya akibat terlalu menyenangkan dunia itu. Ya lebih-lebih sekarang dunia permainan yang sekarang berkembang dengan teknologi modern itu lalu ditopang dengan
dorongan prestasi ya. Jadi sehingga ada event-event yang akhirnya memberi semangat kepada anak-anak itu semakin senang bermain gitu. Nah karenanya disitulah pentingnya orang tua selain penting memahami, sebenarnya penting juga memahami, tetapi juga lebih dari itu bagaimana kita bisa membimbing, mengguide mereka, mengawasi mereka, sehingga mereka tidak akhirnya terjebak dalam tingkat kesenangan yang sangat fantastik gitu, yang mengkhawatirkan mentalitas mereka. Maka wajar kalau sekarang itu ada, sekarang saya lihat misalnya ada kasus-kasus anak yang CPDSS yang seringkali terobsesi dengan dunia permainan, sehingga mimpinya itu selalu dengan gadget gitu ya, tangannya selalu bergerak gitu, padahal dia nggak mengembang ini penyakit apa tuh namanya, saya nggak lupa tuh gitu kan. Nah, atau di saat tidurnya itu yang diucapkan itu saja gitu. Nah, saya nggak tahu penyakitnya itu apa yang disebut apalagi. Nah, kira-kira itu kan yang jadi persoalan buat kita. Oke, utamanya para orang tua ya Pak ya, yang kemudian harus memberikan pendampingan yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Bahkan mungkin orang tuanya nih kalah pinternya dengan main gadget sama anaknya ya Pak ya. Ini anaknya lebih modern. Kreativitas anak itu relatif lebih cepat berkembang dibanding orang tua, karena kalau anak-anak itu relatif lebih sanggup untuk uji coba, trial and error-nya itu lebih berani gitu dibanding orang tua. Kalau saya kan kalau misalnya mau buka-buka laptop takut salah, takut rusak, belinya mahal kan takut nggak kebeli lagi. Tapi kalau orang tua kan tidak pernah ada beban itu. Yang dia lakukan adalah bagaimana berusaha mencoba untuk bisa, sehingga dia selalu trial and error itu segala sesuatu, dan akhirnya tingkat kemampuannya lebih canggih dibanding orang tua. Nah itu kira-kira begitu, sehingga hal-hal yang tersembunyi saja itu mereka bisa buka gitu kan. Nah, di saat kita takut-takut gitu kan, malah ada proteksi yang begitu kuat melalui alat teknologi, tetapi karena sekarang sudah cukup mampu membuka hal yang sangat beresiko. Nah, karena tadi itu. Nah, karenanya menurut saya tadi sekali lagi disitulah betapa bagus sih dari sisi kemampuan merangsang kemampuan artifisialnya ya. Itu menurut saya memang dari sisi lain ada satu nilai bagus buat anak merangsang kecerdasan artifisialnya, sehingga memungkinkan dia bisa beradaptasi dengan atau menciptakan sesuatu yang beradaptasi dengan dunia artifisial. Tapi tadi sisi lain kita perlu menjaga mereka dengan sangat hati-hati. Baik, Pak Uus, kita masih ada satu segmen lagi Bapak. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta Pak di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan, namun kita harus rehat terlebih dahulu ya pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.